The Pastor Fellowship berlangsung pada Sabtu, 31 Agustus 2024, di GKBI Depok yang difasilitasi oleh Pendeta Susi. Acara dimulai dengan ibadah singkat dan renungan disampaikan oleh Pendeta William Hermon Siregar. Acaranya dapat saudara ikuti dalam tayangan di sini yang direkam dan diedit oleh Pendeta Tonggor Siahaan. Selamat menyaksikan. Kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah pada hari ini kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan hal-hal yang kami bicarakan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Kau berkati kami semua yang hadir maupun yang melayani dan yang belum datang juga Tuhan membawa. Dan biarlah hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dapat saya katakan? Amin. Mari membuka 1 Yohanes pasal 3. Ya. Kita sebenarnya mau melihat ayat 1 sampai 10, tapi cukup kita baca ayat 1 dulu. Ya, ayat 1 dulu. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, ya 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita baca. Ya. Ya. Kita baca sama-sama. 3. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tema kita adalah, ya pendek saja, anak-anak Allah gitu ya. Dan ini sebutan yang biasa sebenarnya. Anak-anak Allah dikatakan begini, manusia yang percaya pada Yesus mendapat status dan posisi baru. Contohnya kalau Bapak Ibu lihat itu di dalam Yohanes 1 ayat 12 misalnya ya. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Nah, ini dari sini dasarnya kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya eksosia,
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi eksosia. Eksosia itu artinya kedudukan, diberi status baru. Ya, artinya status yang menurut saya mungkin saudara tidak perlu alergi ya. Kalau kita dibilang anak, berarti kita setara dengan Bapa kita. Ya, jadi punya kesetaraan dengan Allah itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ketika kita di eksosia, seharusnya kita anak Allah yang sebenarnya karakter ilahi dan semua tentang keilahian itu ada dalam hidup kita. Kesetaraan dengan Allah itu tidak menjadi bagian kita. Karena di sini kata eksosia itu sangat dalam sekali. Nanti bisa Bapak Ibu boleh mengekspos, ya silakan ekspos dari bahasa asli. Karena dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya diberinya kuasa di eksosia. Yang percaya itu di eksosia supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi keren menurut saya ya. Dari orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang menjadi budaknya setan, menjadi anaknya setan, sekarang di eksosia, diberi kedudukan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi semua karakter keilahian itu, karakter Allah itu ada dalam diri kita. Makanya hidup kita itu akan menuju kepada apa? Keserupaan dengan Kristus. Ya, kita akan berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi kita tidak ada yang tidak serupa dengan Yesus. Kita sedang berjalan menuju kepada keserupaan dengan Kristus itu. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bagian itu, sekarang mereka tidak disebut lagi. Jadi karena posisi tadi, kita tidak disebut lagi musuh Allah, melainkan anak-anak Allah. Makanya dikatakan status baru ini terjadi semata-mata karena kasih Allah yang besar. Jadi kalau saudara lihat runtutannya tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga itu, coba kita lihat Bapak Ibu ya, belum lapar kan? Oke, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi kasih, ini Yohanes sangat detail ya dengan kata-kata kasih itu. Dari mulai Injil sampai kepada surat, kata-kata ini menjadi kata-kata yang sangat dominan dari kata agape itu, yang sangat dominan sekali. Bahkan dalam Yohanes 3:16 itu juga, ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya. Nah, jadi kasih Allah itu adalah hadirnya Yesus itu. Jadi betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi karena kasihnya, ya kita jadi anak. Tadi percaya kan? Di dalamnya ada kasih yang besar itu dan kita diangkat menjadi anak-anak. Jadi kita ini anak-anak Allah. Jadi seharusnya kalau berkumpul, ya berkumpul menghadirkan hadiratnya Bapa kita itu di sini gitu. Jadi nggak ada yang letoy, nggak ada yang nggak semangat, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa gitu ya. Jadi semuanya harus bergairah, semuanya harus menggebu-gebu gitu ya. Nah, artinya gini Bapak Ibu, kita ini seringkali hanya sekedar tahu status kita, tapi kita tidak menghidupi status itu. Dan itu yang kadang-kadang membuat kekristenan itu menjadi berbahaya. Apa saja ya yang kita dapatkan kalau kita menjadi anak-anak Allah itu. Nah, mari di bagian terakhir tadi di ayat 1 itu dikatakan yang pertama itu dunia tidak mengenal kita. Jadi artinya gini, karena dunia ini bermusuhan dengan Allah, lalu muncul kita anak-anak Allah, mereka tidak mengenal Allah, kita juga tidak dikenal oleh dunia ini. Jadi dunia ini tidak mengenal kita. Jadi Bapak Ibu jangan berharap untuk terkenal di dunia ini, ya, untuk dikenal oleh banyak orang, jangan, ya. Tapi kita belajar bahwa Allah mengenal kita dan Allah yang membawa kita kepada kehendaknya. Makanya jika orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu gereja atau orang percaya mengalami penderitaan di dunia, nggak perlu heran, karena memang dunia tidak mengenal kita. Jadi ketika dia mendengar kita nyanyi, ketika dia mendengar kita memuji Tuhan, dunia itu akan memberontak. Dunia itu tidak akan senang untuk itu, karena dikatakan karena dunia tidak pernah menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah, sehingga mereka juga menolak kita. Ya, Yesus itu kan tertolak, Yesus itu tidak diterima oleh dunia ini. Sehingga kita juga yang menjadi anak-anaknya akan mengalami hal yang sama. Jadi karena kita pengikut Yesus, maka penolakan itu akan terjadi buat kita juga. Namun dikatakan lagi, penderitaan dan penganiayaan yang orang-orang Kristen alami justru merupakan bukti nyata bahwa kita adalah benar-benar anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu kalau masih mulus-mulus saja, ya belum ya. Kalau saya dari sejak muda sudah merasakan bagaimana ditolak gitu ya, dalam penginjilan, dalam hal apa banyak sekali.
nyawa hampir melayang juga seringkali. Ya, gereja dibakar juga pernah. Ya, mengalami banyak hal dalam pelayanan itu. Mahasiswa saya sudah mengalami banyak hal dalam pelayanan saya. Celurit yang di leher juga pernah alami juga. Karena pemberitaan Injil yang kita lakukan, saya pelayanan itu di daerah Pasuruan sana ya, Kedaung Pasuruan sana, jadi di daerah Tapal Kuda atau orang-orang Jawa Timur itu. Saya pelayanan di sana ya, saya pospay-nya di situ. Ya kalau Pak Mauru bilang dipanggil tukang beca, katanya itu agak-agak sesat pernyataan itu. Anak-anak STI itu cukup militan untuk penginjilan. Ya, sangat kuat dengan penginjilan. Ya, jadi tidak ada yang ngarang-ngarang. Ya, yang ngarang-ngarang itu ya orang-orang yang mau instan aja. Ya, tapi kalau kita yang benar-benar itu, ya benar-benar. Saya perjalanan dari Jogja ke Pasuruan itu aja saya udah tempuh sekitar 10 jam sampai 12 jam. Ya, perjalanan penginjilannya ya. Nah, setiap hari harus melayani di gereja, melayani di pos PI, dan juga harus penginjilan. Nah, jadi memang yang dikatakan ditolak itu ya sangat saya rasakan sekali. Apalagi kalau daerah itu daerah yang sangat tertutup, ya asing dengan kekristenan, tidak tahu kekristenan, wah itu memang cukup mengancam, ya cukup mengancam. Tapi tidak perlu, saya tidak pernah takut ya dengan yang namanya manusia-manusia yang mengancam itu, nggak perlu takut. Justru kadang-kadang kalau ada orang Kristen yang jadi penakut, nah itu saya tertawa sendiri gitu. Ya karena dari sejak kita jadi mahasiswa kan udah terlatih ya, supaya dilatih pun Dr. Chris Marantika itu melatih kita untuk tidak jadi penakut. Ya jadi tapi dilatih kita jadi orang yang berani tapi berhikmat. Jadi bukan berani ngotot juga, bukan. Ada banyak orang kan berani kan ngotot ya, ngotot radikal yang membuat pada akhirnya timbul kekacauan gitu. Tapi kita tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Jadi kita tidak dilatih jadi orang yang ngotot, ya, sekedar berani atau ngotot, tapi perlu berhikmat. Ya, kapan kita harus menyampaikannya, kapan kita dalam pendekatan, dan kapan kita benar-benar menyampaikan Injil ini. Ya, memang benar. Kalau gereja itu ya kita itu atau kita sebagai anak-anak Allah itu tidak menggunakan otoritas kita, atau kita hamba Tuhan nggak menggunakan otoritas kita itu, ya agak sulit pelayanan kita memang. Ya, tidak akan berkembang juga pelayanan itu kalau kita tidak bangun dengan hal-hal yang dicatat dalam Alkitab itu. Oke. Yang kedua, sebagai anak-anak Allah, apa saja yang kita dapatkan dari sana? Yang kedua adalah kita menjadi seperti Kristus dalam ayat 2 ini. Coba lihat dalam ayat 2, di sana dikatakan, ya ayat 2, 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Nah, ini tekanannya, sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, sekarang kan semua lari kan menuju keserupaan dengan Kristus. Ketika dikatakan menuju keserupaan dengan Kristus, ya paling yang kita catat adalah segala sesuatu yang pernah dibuat oleh Yesus dalam dunia ini gitu loh. Nah makanya ya harus bilang kita belum tahu nanti. Tapi nanti kalau udah datang, kata Yesus itu udah datang, baru kita tahu bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Tapi karena ada garansi daripada Yesus itu, di sanalah orang percaya itu dikatakan sebagai anak Allah, dia akan menjadi seperti Kristus. Jadi setiap orang yang percaya pada Yesus akan menjadi seperti Yesus. Jadi seperti nyatanya Yesus, demikianlah nyatanya orang percaya menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi Yesus terangkat, ya kita terangkat juga kan namanya seperti Yesus ya. Ya Yesus bilang dia akan datang lagi ya. Dia akan bersama-sama dengan kita kan. Ya, dia bilang dia akan menjadi raja, ya kita memerintah bersama dengan dia. Jadi apapun yang dikatakan oleh Yesus itu ya memang itu menjadi bagian kita gitu. Ya, itu menjadi bagian kita semuanya. Ya, itu kan menjadi serupa dengan Yesus ya. Ya, Yesus menyembuhkan, ya Anda juga harus bisa menyembuhkan. Ya, jangan karena halangan teologi jadi nggak menyembuhkan, itu kan repot itu Bapak Ibu. Kan banyak sekali orang kayak gitu ya. Ya. Lalu kita harus menyembah, ya menyembah. Ya, jangan karena halangan teologi kita udah nggak bisa menyembah Tuhan. Nah yang ketiga, ini yang kemarin saya suka dari skripsinya Alvin itu, yang ketiga adalah hidup suci. Apa saja kita dapatkan kalau kita sebagai anak-anak Allah ini? Ketika kita jadi anak-anak Allah ya hidup suci ya. Ayat 3 ini, mari kita lihat ayat 3. Saat dikatakan, apa itu dikatakan di dalam ayat 3 itu? Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Makanya eksosia itu sebenarnya salah satu dasar mendudukkan kita dalam posisi kesucian. Karena Allah itu suci kan? Allah itu suci, ya nggak mungkin lah. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nggak mungkin kita nggak kudus.
Ya, nah mungkin kita nggak kudus ya. Jadi sehingga dikatakan menjadi anak-anak Allah merupakan dorongan bagi orang percaya untuk hidup seperti Yesus. Pergumulan dan persoalan hidup seharusnya membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Hal itu tentu semakin membentuk orang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Inilah hidup suci, yaitu hidup yang tidak pernah lari dari pergumulan dan persoalan hidup. Jadi suci itu artinya bagaimana kita memfokuskan diri dengan Tuhan dan gerakan-gerakan spiritual yang Tuhan percayakan kepada kita. Banyak gerakan spiritual yang bisa kita buat. Ya, mari kita buat gerakan spiritual kita. Yang terakhir, yang keempat, tidak ada dosa. Nah ini ayat 6 itu ya, di dalam Yesus dikatakan, ayat 6 mari kita lihat. Ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi tidak berbuat dosa lagi. Ini keren ya Bapak Ibu. Ya, saya tadi mendalami, ya dikatakan sana, begini catatan saya. Di dalam Yesus tidak ada dosa, sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus pun demikian. Yesus tidak berdosa, karena kita percaya Yesus seharusnya kita tidak berdosa lagi. Lebih tegas lagi dikatakan dalam ayat 9 itu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, kata sperma, dalam bahasa Yunani itu katanya di dalam kita itu ada sperma ilahi, benih ilahi. Ya, benih ilahi, sama dengan Yesus ada benih Abraham. Ya, benih Abraham itu adalah Yesus. Melalui Roh Kudus itu kita juga diberikan benih ilahi itu. Nah, sehingga dikatakan kita sebenarnya bisa tidak berbuat dosa. Karena justru setelah kita percaya sama Yesus, sebelum kita percaya sama Yesus, kita dikuasai oleh dosa, benar nggak? Tapi setelah kita percaya sama Yesus, kita berkuasa atas dosa. Ya nggak? Kalau mau marah bisa mengendalikan marah nggak? Bisa, seharusnya bisa. Ya, nah makanya katakan ayat 8 dan 10 juga mengutarakan hal yang senada. Sebaliknya, berbuat dosa menjadi bukti bahwa ia tidak berada dalam Yesus. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh masih daging, wajar orang berbuat dosa, nggak berada dalam Yesus. Karena orang yang berada dalam Yesus, dia bisa berkata, saya bisa berkuasa atas dosa. Ya, namun bagi anak-anak Allah, kemungkinan untuk berbuat dosa dan tidak berbuat dosa sangat terbuka sebenarnya. Tapi karena di dalam kita ada benih ilahi tadi, itulah yang membuat kita tidak berdosa lagi. Kita berkuasa atas dosa itu. Makanya sampai Yesus datang kedua kali dikatakan, maka anak-anak Allah itu hidup di dalam ketegangan di antara dua kemungkinan tersebut. Jadi makanya eksosia itu menjadi dasar yang penting bagi kita. Kita ini menjadi anak Allah yang diberi kuasa, berkuasa atas semuanya, atau kita sekedar hanya orang percaya yang biasa-biasa saja. Jadi mari kita gunakan otoritas kita Bapak Ibu. Ya, kita belajar kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita anak-anak Allah, berarti yang pertama dunia tidak mengenal kita. Yang kedua, kita hidup seperti Kristus. Yang ketiga, kita hidup suci. Dan yang keempat, ya kita tidak ada dosa yang bisa menguasai kita lagi. Dosa apa aja nggak bisa menguasai kita, karena kita akan terlepas dari sini. Jadi tidak ada khilaf ya. Jadi kalau Bapak Ibu jatuh dalam dosa, misalnya ada dosa yang kita lakukan, itu dalam sepengetahuan kita, yang artinya ya kita sengaja untuk melakukan itu. Ya kan? Ya kan? Kita yang memberikan diri kepada dosa itu toh. Nah, kalau kita bilang tertutup untuk dosa itu, apakah mungkin kita jatuh dalam dosa? Nggak mungkin Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa jatuh dalam dosa. Nah, mari kita belajar untuk melihat di dalam bagian ini. Ini terakhir renungan yang perlu kita renungkan. Jika kita berbuat dosa, berarti persekutuan dengan Allah sedang terganggu. Segera bertobat. Jadi kalau kita berdosa, ya sudah, segeralah bertobat. Itu paling penting buat hidup kita. Segeralah meninggalkan karena eksosia tadi. Semua dalam kesadaran, nggak ada yang nggak dalam kesadaran. Ya kan? Taurat itu kan dibuatkan, kata Paulus, membuat kita semakin berdosa, melanggar hukum Allah. Semakin kita mengerjakan Taurat, semakin kita melakukan dosa. Tapi orang percaya beda. Semakin dia mengenali Yesus, seharusnya dia semakin suci, semakin kudus, dan semakin dikuduskan. Nah, itu
Itu penting ya, supaya hidup kita enak hidup ya, dan kita bisa merdeka dari semuanya ya, Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar menguatkan hati kita, menguatkan pikiran kita. Kita adalah anak-anak Allah, bukan hanya sekedar hamba Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah tadi itu, ingat baik-baik, dunia tidak mengenal kita, kayak tantangan sering terjadi, biasa itu Pak Ayobel. Lalu yang kedua, kita harus hidup seperti Kristus. Yang ketiga, kita hidup suci. Dan yang terakhir, tidak ada dosa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Kami mau belajar hidup menggunakan atau hidup di dalam ekososial. Karena kami anak-anak Allah yang harus hidup berbeda dengan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami semuanya. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.